Shalom ibu-ibu, oma-oma, mbah yang terkasih. Salam semuanya. Kembali lagi dengan Pendeta Semi Tuhan. Kita akan terus belajar firman Tuhan. Kita sudah pelajari surat Filemon dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan kali ini kita akan belajar ayat 15 dan 16. Kita tahu bahwa surat Filemon adalah surat pribadi dari Paulus kepada anak rohaninya Filemon yang ada di Kolose, dan rumah dari Filemon ini menjadi rumah gereja, di mana jemaat-jemaat yang ada di Kolose mereka beribadah di rumahnya Filemon. Filemon adalah seorang yang cukup kaya, dia mungkin saudagar atau pengusaha. Terbukti bahwa dia punya budak, dan salah satu budaknya adalah Onesimus. Dan Onesimus ini dia lari dari tuannya. Dan ketika dia lari dari tuannya, mungkin dia mencuri atau mengambil barang dari tuannya, dan itu pasti sangat menjengkelkan dan membuat marah dari Filemon. Namun dalam perjalanan Onesimus dia pergi dari rumah Filemon, dia berjumpa dengan Paulus. Dan di situ Onesimus mengalami pertobatan, dan bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa Onesimus itu membantu dia di dalam pelayanan. Onesimus sangat berharga bagi Paulus. Jadi dari seorang budak yang mencuri, yang lari dari tuannya, sekarang dia bertobat. Dia terikat dengan satu Tuhan. Onesimus itu terikat dari satu Tuhan yang utama, yaitu Yesus Kristus. Mengapa? Karena Onesimus pun menjadi anak Yesus Kristus. Dia bertobat dan dia terikat juga di dalam pelayanan bersama dengan Paulus. Nah, dalam surat ini, surat Filemon ini, Paulus mengajukan proposal tentang Onesimus, dan dia berencana mengirimkan kembali Onesimus kepada Filemon. Nah, itu kita sudah pelajari bersama bahwa Paulus, walaupun dia seorang bapak rohani, tapi dia tidak mau memaksakan Filemon untuk menerima Onesimus. Namun dia berharap bahwa Filemon menerima Onesimus sebagai sesama anak-anak Tuhan. Nah, kita akan meneruskan ayat 15 dan 16, namun kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pimpin kami ketika kami belajar firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, kami dapat mengerti, kami dapat melakukan dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ayat 15 dan 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ya, dari ayat 15 ini Rasul Paulus mau mengajak kepada Filemon untuk merenungkan apa sebenarnya alasan utama Onesimus itu dipisahkan sementara dari Filemon. Atau Paulus mau mengajak Filemon untuk melihat dari sisi yang berbeda. Onesimus pergi dari rumahnya, bahkan Onesimus mencuri barang-barangnya. Paulus mengajak melihat dari kacamata yang berbeda. Apa itu? Paulus mengajak kepada Filemon merenungkan bahwa keterpisahan atau perginya Onesimus dari Filemon, dari rumah Filemon, itu ada campur tangan ilahi. Ada Allah yang berkarya di sana. Allah turut bekerja di dalam peristiwa itu. Bahkan itu berada dalam kedaulatan dan rancangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Ada sebuah kata yang menarik dari ayat ini, yaitu kata dipisahkan. Dalam bahasa Yunaninya ekoriste. Kata ini kata kerja pasif. Ini mau menunjukkan bahwa terpisahnya Onesimus dari
Filemon itu bukan hanya karena perbuatan Onesimus, tetapi ada tangan yang lain. Tangan yang lain yang mengerjakan itu. Ibu-ibu, oma-oma yang terkasih, dari bagian ayat ini, ayat 15 ini, kita bisa belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin itu masalah, tantangan, penderitaan, hal yang mungkin sangat tidak menyenangkan, demikian pula hal yang menyenangkan, yang bahagia, itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan punya rancangan yang indah. Kita bisa melihat dalam cerita Yusuf. Seringkali orang hanya melihat Yusuf itu pada bagian akhir ya. Oh, dia jadi gubernur, orang kedua dari Firaun. Dia yang membuat orang Mesir maupun dunia di sekitarnya bisa memiliki pengharapan untuk hidup, mengalami panjangnya kelaparan yang luar biasa. Orang yang hebat, Yusuf itu. Namun kita tidak melihat, seringkali orang tidak melihat bahwa untuk mencapai itu, Yusuf mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan ketika saudara-saudaranya hidup bersama-sama, dengan ketika Yusuf sebelum meninggal, dia berkata bahwa memang kalian mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik demi untuk menyelamatkan kehidupan suatu bangsa, khususnya saudara-saudaranya dan ayahnya. Jadi apa yang terjadi, memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita tahu bahwa itu semua ada dalam tangan Tuhan. Jadi Allah berkarya dalam peristiwa Onesimus pergi dari Filemon itu, supaya Filemon nanti bisa menerimanya kembali. Ayat 16 mengatakan, bukan lagi sebagai seorang budak. Jadi perginya Onesimus dari Filemon, dari seorang budak, sang pencuri, dia mau dikembalikan bukan lagi sebagai seorang budak dan seorang pencuri, melainkan lebih dari itu, melainkan hal yang baik, sebagai seorang saudara yang kekasih, sebagai seorang saudara. Jadi Paulus menempatkan Filemon dan Onesimus menjadi sama. Filemon bukan lagi menjadi tuan, Onesimus bukan lagi menjadi seorang budak, tetapi dua-duanya sebagai saudara yang terkasih. Saudara sebagai sesama manusia maupun saudara di dalam Tuhan. Ini sebenarnya melawan, dalam tanda kutip ya, melawan budaya saat itu, di mana seorang budak, apalagi yang lari dari tuannya, ketika dia dikembalikan itu, kalau dia tidak dihukum seberat-beratnya, pasti dia akan mengalami kematian atau dihukum sampai mati. Tapi Paulus bilang kepada Filemon, dalam tanda kutip, seperti melawan budaya saat itu, bahwa orang yang bersalah ini, orang yang budak ini, akan diterima oleh Filemon sebagai saudara sesama manusia, dan lebih dari itu, sebagai saudara dalam Tuhan, sederajat sebagai sesama manusia dan juga di mata Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat 16 ini? Ayat ini mau mengajak kita bahwa kalaupun ada yang berbuat salah, kalau ada yang berbuat jahat pada kita yang tidak menyenangkan kita, kita mau belajar untuk mengampuni, mau menerima dia sebagai sesama manusia dan juga sebagai anak Tuhan. Kita mau belajar untuk mau menerima dan mengasihi dia. Memang hal yang sulit, tetapi memang itu yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Dari dua ayat ini kita mau belajar bahwa apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita,
itu ada dalam campur tangan Tuhan. Ada tangan Dia yang penuh dengan kasih. Ada tangan Kristus yang penuh dengan kasih, yang menyertai, bahkan mampu mengubah yang buruk menjadi yang indah dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang Dia kasih. Yang kedua, kita belajar untuk menerima orang lain, menerima yang telah berbuat salah pada kita, yang berbuat jahat pada kita. Mau menerima dan menganggap dia, mau menerimanya sebagai baik sesama manusia ataupun sebagai anak Tuhan. Ingat akan Yesus Kristus yang telah menerima kita yang telah berbuat salah. Yesus Kristus tetap menerima kita sebagai anak-anak. Tuhan memberkati kita. Kita akan ketemu lagi di dalam ayat selanjutnya, ayat 17 dan ayat